Oke, saya akan lanjutkan penjelasan untuk contoh yang kelima, yaitu kita akan menyelidiki apakah himpunan bilangan real dengan operasi perkalian ini merupakan grup atau tidak. Kita tahu bahwa untuk setiap A elemen bilangan real, maka jika A ini kita operasikan dengan 1, hasilnya A itu sendiri, ya kan? Kita bisa ambil sebarang contoh. Jika kita kalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ini bisa dikatakan bahwa 1 itu adalah elemen identitas, ya, elemen identitas pada operasi ini, pada operasi perkalian pada bilangan real. Nah, berikutnya kita akan coba mencari tahu, ya, apakah setiap elemen bilangan real itu memiliki inverse, ya, memiliki inverse. Sebutlah misalkan ada B, inverse-nya itu adalah B, ya, yang juga ada di bilangan real. Maka ketika kita ambil A di elemen bilangan real, ketika kita operasikan dengan B, ya, ketika kita operasikan dengan B, hasilnya adalah elemen identitas. Nah, kita ambil contoh saja, misalkan A-nya itu 0, ya. 0 ketika kita kalikan dengan B, hasilnya elemen identitas kita tahu 1, ya. Kita tahu bahwa 0, ya, dikali B itu hasilnya harusnya 0, dan 0 tidak sama dengan 1. Ini menunjukkan bahwa ada satu unsur daripada bilangan real, ya, yang dia tidak memiliki inverse, ya. Ini memberikan satu konsekuensi bahwa himpunan bilangan real dengan operasi perkalian itu dia bukan grup. Oke, paham ya? Kemudian sehingga dari sini bisa kita kembangkan untuk contoh yang ke-6, ya. Nah, himpunan bilangan real, ya, kecuali 0, dengan operasi perkalian, tentu ini merupakan grup. Merupakan grup. Oke. Contoh yang ke-7 berikutnya. Contoh yang ke-7 adalah himpunan bilangan real dengan operasi bilangan real kecuali -1 dengan operasi bintang, di mana kita definisikan operasi bintangnya itu jika A bintang B itu definisinya adalah AB ditambah A ditambah B. Oke. Nah, pada saat kita belajar tentang operasi biner, ya, kita tahu bahwa operasi ini dia memiliki identitas yaitu 0, Kita bisa ambil contoh, misalkan kita ambil B-nya 0, ya, B sama dengan 0, maka A kita operasikan dengan 0 menjadi A kali 0 ditambah A ditambah 0 yang hasilnya adalah A. Begitu juga ketika 0 kita operasikan dengan A, ya, hasilnya adalah, ya, 0 kali A ditambah 0 ditambah A juga hasilnya adalah A. Ini menunjukkan bahwa 0 itu adalah, ya, unsur identitas, ya, dari operasi bintang ini. Nah, kemudian yang ingin kita cari tahu berikutnya adalah, apakah operasi bintang ini dia bersifat asosiatif? Ya, apakah dia bersifat asosiatif?
Ya, kita ambil saja misalkan C, ya, ambil A, B, C, ini elemen bilangan real, kecuali min 1. Ya. Kita ingat bahwa kalau A bintang B bintang C, kalau kita mengacu kepada definisi ini, maka A bintang B kali C, ya, A bintang B kali C, kemudian ditambah A bintang B, kemudian ditambah C, ya. A bintang B tiada lain adalah AB ditambah A ditambah B kali C, ya, A ditambah B A B ditambah A ditambah B, kemudian ditambah C, sehingga diperoleh hasil, ya, ABC ditambah AC ditambah BC, kemudian ditambah AB ditambah A ditambah B ditambah C. Oke. Nah, ini hasilnya, atau bisa kita otak-atik lagi menjadi ABC ditambah AB ditambah BC ditambah AC ditambah A plus B plus C. Oke, ini untuk yang bentuk yang pertama. Nah, coba akan kita, bagaimana jika A bintang dalam kurung B bintang C. Oke, berdasarkan definisi maka diperoleh, ya, A, oke, A kali B bintang C ditambah A ditambah B bintang C. Hasilnya adalah A dikali BC plus B plus C ditambah A ditambah BC plus B plus C, sehingga dari sini diperoleh ABC ditambah AB ditambah AC ditambah A ditambah BC plus B plus C. Oke, sehingga bisa kita ubah lagi bentuknya menjadi ABC plus AB plus BC plus AC plus A plus B plus C. Jadi Anda bisa perhatikan bahwa bentuk yang pertama dengan yang kedua ini sama, ya. Ini menunjukkan bahwa operasi bintang ini dia bersifat asosiatif, ya, bersifat asosiatif. Nah, kemudian berikutnya yang ingin kita cari adalah apakah setiap unsur daripada, ya, bilangan real kecuali min 1 dengan operasi bintang ini, dia setiap unsurnya memiliki inverse, ya, memiliki inverse. Nah, kita coba saja. Jadi setidaknya sudah ada dua kriteria yang kita ketahui. Yang pertama, dia komutatif, dia asosiatif, ya, asosiatif. Kemudian yang kedua, dia juga punya unsur identitas yaitu 0 tadi. Nah, sekarang kita akan cari apakah setiap unsur dari R ini dia memiliki inverse, ya. Nah, coba, oke, ambil saja, ya, A elemen R slash min 1.
unsur identitasnya tadi adalah 0. Ya, identitasnya adalah 0. Ya. Maka anggap saja misalkan B itu inverse-nya, maka ketika A dioperasikan dengan B, dia memperoleh hasil sama dengan 0. Ya. A bintang B adalah AB plus A ditambah B, hasilnya 0. Nah, dari sini AB plus B sama dengan min A. Nah, kemudian kita faktorkan menjadi B kali A plus 1 itu sama dengan min A, sehingga B nya itu adalah min A per A plus 1. Nah, ini kalau kita akan cari, tapi berdasarkan bentuk ini jelas, agar supaya B ini terdefinisi, maka A nya itu dia tidak boleh sama dengan min 1, karena kalau A nya min 1 maka B ini dia tidak akan terdefinisi. Ya, oleh karena itu benar bahwa inverse daripada setiap elemen A elemen R itu adalah min A per A plus 1. Ya kan? Ini kan sudah jelas di definisi di awal bahwa R itu slash min 1, yaitu himpunan bilangan real kecuali min 1. Ya. Jadi berdasarkan ini kita bisa menyimpulkan bahwa dia punya setiap A elemen R punya inverse, ya, punya inverse. Nah, kita cek saja, katakanlah benar enggak kalau A ini dioperasikan dengan B, dia hasilnya adalah 0. Kita ingat tadi bahwa inverse-nya itu adalah B sama dengan min A per A plus 1. Ya, min A per 1. Coba kita tunjukkan apakah betul. Ya. Jadi ketika A kita operasikan dengan B, ya, A sama dengan A bintang min A per A plus 1. Ya. Oke, berdasarkan definisi maka ini menjadi A kali min A per A plus 1, kemudian ditambah dengan A ditambah dengan min A per A plus 1. Oke, sehingga dari sini diperoleh min A kuadrat per A plus 1 plus A plus min A per A plus 1. Oke, kita samakan penyebutnya. A plus 1 diperoleh min A kuadrat ditambah A kali A plus 1 ditambah, atau langsung saja, min A. Oke, sehingga min A kuadrat plus A kuadrat plus A min A per, kalau saya lanjutkan di sini, min A kuadrat plus A kuadrat plus A min A per A plus 1. Ya. Sehingga 0 per A plus 1 sama dengan 0. Ya. Dimana 0 ini adalah unsur identitas. Ini menunjukkan bahwa setiap A elemen R ini memiliki inverse, yaitu min A per A plus 1, gitu ya. Nah, dari ketiga kriteria yang terpenuhi, maka bisa kita menyimpulkan bahwa himpunan bilangan R slash min 1 dengan operasi bintang yang didefinisikan seperti tadi, ini merupakan sebuah grup. Oke, baik, kita akan lanjutkan dengan
Contoh berikutnya yaitu contoh yang ke-8. Oke, contoh yang ke-8 itu adalah himpunan S3 dengan operasi bundar. Operasi bundar. Ya, di mana S3 itu didefinisikan sebagai himpunan semua pemetaan, ya, 1, 2, 3 pemetaan bijektif, ya, ke 1, 2, 3, ya, di mana F-nya itu bijektif. Bijektif. Oke. Oke, kita perhatikan bahwa salah satu, ya, unsur S3 itu sebutlah G di sini. Nah, itu seperti ini. G1 sama dengan 3, G2 sama dengan G1 sama dengan 2, G2 sama dengan 3, dan G3 sama dengan 1. Artinya 1 ini dipetakan ke 2, kemudian 2 dipetakan ke 3, dan 3 dipetakan ke 1, ya. Sedangkan operasi ini adalah operasi komposisi, ya. Anda tentu sudah mengetahui, ya, komposisi satu fungsi atau pemetaan. Anda sudah pelajari itu. Oke. Komposisi. Maka yang pertama kita akan periksa apakah operasi komposisi ini dia bersifat asosiatif, ya, asosiatif. Kita tahu bahwa kalau, ya, F bundaran G, ya, kemudian bundaran H X, ya, itu bisa kita bentuk menjadi F bundar G, X semacam ini. Nah, kemudian ini juga menjadi F bundar oke. Ini, ya. Dari sini ini menunjukkan bahwa operasi ini dia bersifat asosiatif. Artinya F bundaran G bundaran HX itu sama dengan F bundaran G bundaran HX. Semacam itu. Oke, satu kriteria sudah terpenuhi. Nah, kemudian apakah dia punya identitas, unsur identitas? Perhatikan di sini. Katakanlah misalkan, ya, ambil I itu adalah, oh ya, tadi saya lupa
menjelaskan. Tadi saya buat contoh G itu G elemen S3 ya, di mana G1 itu dipetakan ke dipetakan ke 2, kemudian G2 itu dipetakan ke 3, dan G3 dipetakan ke 1. Nah, ke 1, bentuk ini bisa ditulis sebagai 1 2, kemudian 2 3, dan 3 1. Nah, bisa ditulis itu artinya 1 dipetakan ke 2. Jadi peta G itu 1 memetakan ke 2, dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 3, dan 3 dipetakan ke 1. Oke. Nah, oke. Sekarang kita mau tunjukkan bahwa apakah dia memiliki unsur identitas ya. Nah, kita coba ambil I, itu satu elemen S3 juga yang memetakan 1 itu ke 1, 2 ke 2, dan 3 ke 3. Nah, kita akan periksa apakah I itu unsur identitas di S3. Nah, apakah I itu unsur identitas di S3 dengan operasi komposisi, operasi bundar ya. Nah, sekarang ambil saja misalkan G elemen S3 tadi ya, G elemen S3. Nah, karena G itu bijektif, dia bersifat bijektif ya, bijektif, maka akan memenuhi nah, jika G dioperasikan dengan H atau G bundar H itu sama dengan I, maka H bundar G itu juga hasilnya menghasilkan I, yaitu unsur identitas ya, Nah, ambil saja misalkan G itu peta yang memetakan 1 dengan 1, kemudian 2 dengan 3, dan 3 dengan 2, dan 3 dengan 2. Kemudian H itu misalkan dia memetakan 1 dan 3, 2 dengan 1, kemudian 3 dengan 2. Kita perhatikan bahwa G bundar H, kita ingat di sini di G itu 1 dipetakan ke 1 ya. Tapi di H itu 1 dipetakan, kalau G 1 dipetakan ke 1, nah 1 pada H itu dipetakan ke 3. Kita ingat. Itu kalau G bundar H berarti kita pastikan, kita tinjau dulu yang di H bahwa 1 itu dipetakan ke 3, sedangkan di G 3 dipetakan ke 2, sehingga di sini 1 ke 2 G bundar H. Kemudian bagaimana dengan 2? Di H 2 dipetakan ke 1, sedangkan di G 1 dipetakan ke 1. Ya kan? 1 dipetakan ke 1, maka di sini 2 dipetakan ke 1 G bundar H. Nah, kemudian pada H 3 dipetakan ke 2, pada G 2 dipetakan ke 3, sehingga di sini 3 ke 2.
Ini G bundar H. Ya, G bundar H. Bagaimana dengan H bundar G? Ya, H bundar G. H bundar G kita tinjau G dulu. 1 dibedakan ke 1, tapi di H 1 dibedakan ke 3. Berarti di sini 1, 3. Bagaimana dengan 2? Nah, di G 2 dibedakan ke 3, tapi di H 3 dibedakan ke 2. Berarti di sini 2 ke 2. Di sini 3 ke 1. Nah, kita lihat bahwa G bundar H itu tidak sama dengan H bundar G. Nah, ini menunjukkan bahwa ya S3 dengan operasi komposisi dia tidak komutatif. Saya kira itu sedikit penjelasan dari saya. Kita akan lanjutkan pada materi berikutnya. Terima kasih.